Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 988. Gunung Pecah Jiwa. Di istana, Huo Yao, yang sedang bermeditasi dengan kaki bersila, tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Adik laki-laki, maukah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku?" Di sudut istana, Ye Luo berkata dengan nada dingin, "Menurutku, jika kamu ingin bertahan hidup, cara terbaik adalah berlutut di sana sekarang dan menunggu Tuan datang dan pergi. Jika kamu berubah pikiran, mungkin guru akan menghindarkanmu dari kematian." Ada pandangan cemberut di mata Huo Yao, dan senyum lebar muncul di wajahnya. "Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk melarikan diri tanpa perlawanan. Sangat mungkin ada rahasia yang berkaitan dengan reinkarnasi. Jika kamu tidak pergi, aku bisa pergi." Berbicara, Huo Yao meletakkan tangannya di punggungnya, berbalik dan berjalan menuju luar aula. Di sudut, Ye Luo mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya dia bangkit dan mengikuti. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Huo Yao pasti berencana untuk memainkan beberapa trik, tetapi dia harus menatap Huo Yao. Kalau tidak, jika Huo Yao melarikan diri, dia tidak akan punya wajah untuk melihat guru. Pintu masuk ke Gua Enam Jalan. Ketika dia tiba di sini, Huo Yao tiba-tiba menghentikan kakinya dan berkata tanpa menoleh, "Adik laki-laki, setelah mendengarkan nasihat saudara laki-lakiku, kamu masih tidak mengerti keseluruhan cerita. Jangan berhenti, patuhi kehendak guru secara membabi buta hanya merugikanmu." Di belakang, Ye Luo tampak acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu menyakitiku?" Dia melirik ke pintu masuk Gua Liu Daotian, dan kemudian melanjutkan, "Bukankah karena kamu membawaku ke tempat ini untuk menyakitiku?" Tubuh Huo Yao membeku dan mengerutkan kening, "Saudara muda, lelucon ini sama sekali tidak lucu, apalagi, aku tidak membiarkanmu ikut." Berbicara, dia melangkah ke dalam lubang. Ye Luo ragu sejenak, tapi dia masih mengikuti. Jalan di dalam gua berkelok-kelok dan gelap, tapi Huo Yao seperti kuda tua yang tahu jalan dan melangkah maju. Sepanjang jalan, Ye Luo telah mengikutinya, tetapi hatinya telah lama waspada, dan dia siap untuk pergi. Tampaknya menyadari kewaspadaan Ye Luo, Huo Yao, yang sedang berjalan di depan, tersenyum lucu di bibirnya. Sampai Anda mencapai pedalaman Gua Liu Daotian, Anda tiba-tiba akan melihat sebuah gua besar. Ribuan rantai hitam tebal menggantung dari dinding sekitarnya, saling silang, menutupi aula perunggu kuno di ujung gua. Di depan aula utama adalah sebuah dojo kuno. Ketika saya melihat pemandangan yang luar biasa, Ye Luo tidak bisa tidak terkejut. Pada saat ini, Huo Yao, yang sedang berjalan di depan, tiba-tiba berbalik, matanya berkilat keras, dan berkata, "Saudaraku, sebagai saudara, aku menyarankanmu untuk tetap di sini, jangan menempel padaku lagi, oke?" Ye Luo mengerutkan kening, matanya melonjak. Pada saat ini, dia sangat menyadari bahwa luka serius pada Huo Yao telah sembuh total, dan bahkan kultivasinya telah kembali ke puncaknya. "Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu tidak bisa menjadi lawanku." Ekspresi Ye Luo acuh tak acuh seperti sebelumnya. "Jangan lupa, ketika saya menginjakkan kaki di alam neter misterius, basis kultivasi Anda selalu ditekan di tingkat alam roda roh, bahkan jika Anda telah menyusul sekarang, dapat dikatakan itu dan latar belakangnya, masih kalah denganku." Suara itu masih bergema, dan sosok-sosok tiba-tiba muncul di sekitar gua besar ini. Seorang pria berjubah piton dengan janggut dan rambut seperti tombak. Seorang wanita cantik dengan gaun istana berwarna-warni. Seorang lelaki tua berjubah hitam memegang pengocok. Seorang pria muda dengan rambut putih dan mata dingin. Mereka disergap di sini. 4 kekuatan besar yang telah melewati alam misterius Suyi berasal dari King Lei Shenzong, Gerbang Iblis Moyun, Gunung Jalan Harimau Naga, dan Gunung Pedang Jiuxing. Gunung Pecah Jiwa. Gu Ziming sedang menunggu dengan cemas. Sebelumnya, masalah kembalinya Huo Yao dari cedera tidak diketahui semua orang kecuali dia dan beberapa orang tua. Selain itu, bahkan Gu Ziming tidak menyangka bahwa keberadaan yang begitu kuat seperti Paman Huo Yao, tidak hanya dia tidak menjatuhkan pemuda bermarga Su, tetapi dia juga terluka parah. Ini membuat Gu Ziming segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dan sebelumnya, ketika Huo Yao memberitahunya melalui teknik rahasia, dia akan dievakuasi dari jalur pemakaman ini dan dunia bawah setelah beberapa saat, sehingga dia bisa membuat persiapan. Gu Ziming menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi, berat. "Saudaraku, mengapa kita pergi?" Nisuang mau tidak mau bertanya. Sang Guanji, Cheng Tiankun dan yang lainnya juga memandang Gu Ziming. Sebelumnya, Gu Ziming memanggil mereka semua, dan memerintahkan agar setelah Huo Yao kembali, dia akan segera mengungsi dari dunia bawah. Itu terbukti dengan sendirinya tetapi tidak mengatakan mengapa. Ini membingungkan semua orang. Ini adalah perintah Tuan Huo Yao. Gu Ziming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita hanya perlu mengikuti perintah."
Jawaban ini jelas tidak meyakinkan. Terutama Nisuang, bahkan lebih tidak puas, kakak senior, sejak kemunculan pemuda bermarga Su, Anda telah menjadi misterius, tersembunyi dan tidak memberitahu kami kebenaran sama sekali. Jangan lupa sekarang, itu adalah yang bermarga Su yang membunuh beberapa kaisar di pihak kita. Ya, saudaraku, karena kamu sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia bawah, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Sang Guanji, Cheng Tiankun dan yang lainnya angkat bicara. Tindakan Gu Ziming malam ini penuh dengan keanehan, yang membuat mereka merasa sangat tidak puas. Pada saat ini, para kaisar dari Liga Xuanjun semua memandang Gu Ziming, ingin melihat obat apa yang dia jual di dalam labu. Tekanan Gu Ziming tiba-tiba meningkat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Pada saat ini, wow gelombang, riak ruang muncul di kehampaan yang jauh. Mengikuti, seorang pemuda berjubah hijau muncul dari udara tipis. Adegan ini langsung menimbulkan kericuhan di lapangan. Orang itu, beraninya dia kembali. Sang Guanji terkejut. Tidak, itu harta paman Huo Yao di bagian bawah kotak. Kun berteriak sepanjang hari. Singkatnya, semua orang melihat bahwa di tangan pemuda bermarga Su, ada pesawat terbang yang mengalir dengan riak di angkasa. Itu membuat mereka semua merasa aneh dan menyadari ada sesuatu yang salah. Jantung Gu Ziming berdebar kencang, diam-diam berteriak jahat. Dia berteriak keras untuk pertama kalinya, cepat. Turunkan dia. Suara menyebar. Tidak ada yang berani menahan diri. Mereka semua telah melihat metode Su Yi, dan mereka tahu betul bahwa meskipun pihak lain adalah roda spiritual, kekuatan tempurnya menantang langit dan sangat menakutkan. Oleh karena itu, ketika tembakan dilakukan, bagaimana mungkin para kaisar ini berani mengabaikannya? Ledakan. Dunia ini bergolak, dan kecemerlangannya meledak. Semua jenis harta, terbungkus dalam cahaya yang menyilaukan, bangkit, dan dengan kerjasama lebih dari 10 kaisar, mereka meledak ke arah Su Yi bersama. Dihadapkan dengan pukulan yang luar biasa, dia bahkan tidak melihatnya, dia menjentikkan lengan bajunya. Energi pedang yang cerah dan perkasa menyapu seperti tanah longsor dan tsunami. Dunia ini berjatuhan dengan keras, dan kehampaan tampaknya hancur. Ada beberapa harta di antara mereka, dan mereka meledak dan hancur berantakan. Beberapa tulang rusuk roboh dan menjerit. Beberapa dari mereka menyemburkan darah dari mulut dan hidung mereka, dan tubuh mereka hancur. Dalam sekejap, serangan yang diluncurkan oleh lebih dari selusin kaisar runtuh. Adegan menghancurkan yang sombong itu segera mengejutkan semua orang yang hadir. Mustahil. Seseorang berteriak. Dia sudah diproklamasikan sebagai raja. Seseorang tergagap ngeri. Jadilah kaisar. Gu Ziming, Nisuang, Sang Guanji dan lainnya semuanya tersambar petir, pucat dan benar-benar ketakutan. Perlu dicatat bahwa ketika mereka mengepung dan memblokir Su Yi sebelumnya, pihak lain hanya berkultivasi di ranah roda roh, dan mereka keluar dari pengepungan dengan kerja sama kaisar mereka. Tapi sekarang, dalam waktu kurang dari setengah hari, pihak lain telah berubah menjadi seorang kaisar. Dan di bawah satu pukulan, semua aliansi mereka dapat dengan mudah dihancurkan, yang membuat siapa yang tidak takut. Di mana Huo Yao? Saat ini, Su Yi berbicara dengan tenang. Suasananya suram dan udara seakan membeku, sehingga sulit bernapas. Semua orang saling memandang, dan salah satu lelaki tua berjubah kuning berkata dengan sungguh-sungguh, "Teman, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu melawan kami?" Su Yi menjentikkan jarinya seperti lalat. Puff! Semua orang terkejut dan wajah mereka pucat. Bunuh kaisar. Dan orang yang membunuh adalah Rana Xuanzao tahap akhir. Kekuatan ini telah menjadi begitu kuat sehingga mereka menghancurkan. 3 nafas, jika tidak ada yang bisa memberitahuku jawabannya, kalian semua akan mati. Su Yi memegangi punggungnya dengan satu tangan, berdiri di punggungnya, dan berbicara dengan tenang. Dia bukan orang yang membunuh sembarangan, tetapi di hadapan karakter yang telah dikepung dan mencoba membunuhnya ini, dia pasti tidak akan memiliki belas kasihan. Dan saat suaranya jatuh, itu seperti lonceng kematian terdengar. Semua kaisar itu ketakutan, dan tanpa sadar menatap Gu Ziming. Cheng Tiankun bahkan menggerakkan bibirnya dan mendesis, "Kakak senior. Sudah ada di sini, kenapa kamu tidak meminta Paman Huo Yao untuk menyelesaikan pembunuhan itu?" Set, Su Yi menoleh. Saat ini, wajah Gu Ziming pucat pasi, seluruh tubuhnya kaku, seperti jatuh ke dalam gua es. Dia menyadari itu sudah berakhir. Paman Si, dia sekarang berada di Gua 6 Jalan. Gu Ziming membuka mulutnya dengan putus asa, hatinya menjadi abu. Apakah kamu tahu siapa aku? Su Yi tiba-tiba bertanya. Nisuang dan yang lainnya semua tampak bingung dan menggelengkan kepala. Hanya Gu Ziming yang menunduk dan terlihat paling tidak nyaman. Kamu dan aku jalan-jalan. Su Yi memiliki pandangan panorama dari semua ini, tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan meraih Gu Ziming dari udara, lalu melangkah ke dalam kehampaan dan menyapu ke arah Gua Surgawi 6 Jalan di kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 989. Saya menyaksikan Su Yi membawa Gu Ziming dan menghilang ke cakrawala yang jauh,
dan semua orang yang hadir hilang. Meskipun konfrontasi sebelumnya berakhir dalam sekejap mata, kengerian kekuatan tempur yang ditampilkan Su Yi membuat mereka, para kaisar dari hutan belantara besar, merasa takut dan putus asa. Sampai saat ini, saya tidak bisa tidak merasakan kesurupan selama sisa hidup saya. Siapa Su ini? Terlalu menakutkan. Sang Guanji menjadi pucat. Dia adalah murid Fima dan seorang kaisar, dan dia juga cukup terkenal di alam liar Kyushu. Tetapi pada saat ini, saya hanya merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di hati saya. Sebelumnya, dia bertanya kepada kami apakah kami mengetahui identitasnya. Mungkinkah, identitas marga Su ini memiliki misteri lain? Ni Suang bergumam. Aku ingat. Tiba-tiba, Cheng Tiankun berteriak. Apakah kamu ingat bencana aneh yang baru saja terjadi? Jika tidak ada yang lain, kemungkinan besar disebabkan oleh Su. Bagaimana mungkin memiliki basis kultivasi kekaisaran dalam satu gerakan? Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan nafas dan benar-benar tercengang. Saat malapetaka aneh pecah sebelumnya, mereka semua berspekulasi, karena malapetaka ini terlalu tabu, belum pernah terjadi sebelumnya, hanya suasana malapetaka membuat mereka merasa panik dan tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat tidak curiga bahwa itu kemungkinan besar merupakan bencana yang jarang terjadi di zaman kuno, dan bahkan tidak dikesampingkan bahwa itu adalah bencana yang disebabkan oleh monster tua. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa bencana aneh dan tabu seperti itu akan menjadi bencana menjadi seorang kaisar. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu luar biasa, bertahan dari malapetaka yang begitu aneh, itu tidak manusiawi. Seseorang linglung. Di dalam 6 gua Daotian, Ye Luo mengerutkan kening ketika dia melihat 4 kekuatan realem neter yang mendalam muncul. Dia berkata dengan nada tenang, kamu juga berencana mencampur urusan Taixuan Dongtianku. Rekan-rekan Taois, kami semua mengikuti perintah, tolong jangan membuat kami malu. Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas. Huo Yao tampak dingin dan berkata, saudara laki-laki, Anda telah melihatnya, jika Anda melakukannya, Anda hanya akan menyakiti diri sendiri. Dan saya katakan sebelumnya, ketika Anda kembali ke hutan belantara besar, saudara senior akan memberi tahu Anda. Kebenaran yang Anda mau, kenapa kamu harus menghadapiku saat ini? Dentang, raungan pedang yang tebal bergema. Pedang kayu hitam kusam muncul di depan Ye Luo. Matanya seperti listrik, melirik Huo Yao dan yang lainnya, dan berkata, hari ini, kecuali kamu bisa membunuhku, jika tidak, tidak ada yang akan mencoba melarikan diri dari mataku. Mati pikiran. Huo Yao sangat marah sehingga dia mengutuk, apakah kamu tahu mengapa aku membiarkanmu tinggal di kota malam abadi sebelumnya? Itu karena kamu terlalu keras kepala. Ekspresi Ye Luo menjadi semakin acuh tak acuh, dan dia berbisik pelan, aku hanya tidak ingin mengecewakan guru lagi. Suaranya rendah, tapi penuh tekad. Mata Huo Yao berkilat dengan niat membunuh, dan berkata, tapi kamu benar-benar mengecewakanku. Suara marah masih bergema, dan Huo Yao menyerang dengan berani. Ledakan, jubahnya melotot, dan hukum api melonjak. Di arah lain, 4 pakar hebat alam neter yang mendalam saling memandang dan semuanya menyerang pada saat yang sama. Pria tua berjubah hitam itu menggerakkan pengocok seputih salju, memicu bintang yang terang. Wanita dengan pakaian warna-warni itu memegang cambuk emas panjang di tangannya, mengangkat tangannya dan menghancurkannya. Guntur, dengan satu pukulan, guntur jatuh seperti air terjun. Ledakan, dalam sekejap, gua besar ini menjadi terang, dan energi pembunuhan menyebar dengan cepat. Menghadapi pengepungan semacam ini, ekspresi Ye Luo mau tidak mau menjadi bermartabat. Terjadi perang. Malam tiba sangat kuat, terutama ketika dia mengerahkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran, keterampilan ilmu pedangnya yang mencapai langit jauh melebihi karakter misterius dunia. Faktanya, di Great Wilderness Kyushu, Ye Luo memang sudah menjadi Raja Kendo yang berdiri di puncak alam Suanyou, membuat beberapa barang antik tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui merasa malu. Seorang lelaki tua yang pernah mengomentari Pavilion Dianjin, mengatakan bahwa kendo malam itu jatuh, dan ia memiliki gaya 3 poin dari Master Pedang Xuanjun Masternya. Ini adalah reputasi yang langka. Lagi pula, semua orang di dunia liar tahu betapa menakutkannya Master Kendo Ye Luo Shizun Xuanjun. Dia dapat memiliki 3 poin dari gayanya. Kendo Ye Luo sudah cukup untuk mengejutkan orang dahulu. Berkedip hari ini, mereka semua sangat yakin bahwa jika Huo Yao tidak ditahan kali ini, hanya dengan mereka berempat bergabung, mereka akan dibunuh oleh Ye Luo lebih awal dan kehilangan baju besi dan baju besi mereka. Cepat, cepat, jangan buang waktu. Huo Yao meraung, matanya penuh kekerasan. Dia tidak membuat reservasi dan keluar semua. Ini memberi banyak tekanan pada Ye Luo. Dia secara alami mengetahui detail dari kakak laki-laki ketiga Huo Yao. Jangan melihat pembuktian dan menjadi kaisar Huo Yao, tetapi baru 500 tahun sejak dia menjadi seorang kaisar, tetapi dia sudah memiliki latar belakang yang sangat kuat di alam misterius. Lebih penting lagi, setelah menginjak jalan imperialisme, semakin lama seseorang berkultivasi, semakin kuat jadinya. Itu tergantung pada ketekunan,
kekuatan, latar belakang, dan pemahaman serta kendali Anda sendiri terhadap hukum Dao. Dalam aspek ini, Huo Yao tidak diragukan lagi memiliki bakat dan akumulasi paling top. Tentu saja, Ye Luo lebih tahu. Jika bukan karena Si Zun menekan Huo Yao di awal, Huo Yao akan terpengaruh oleh permusuhan di hatinya. Singkatnya, Huo Yao hari ini mungkin sedikit lebih rendah dalam hal latar belakang, tetapi dalam hal kekuatan tempur, itu tidak lagi di bawah malam. Saat ini, Huo Yao dan 4 Master Realm Nether yang mendalam melakukan upaya habis-habisan untuk menekan kekuatan Ye Luo dalam satu gerakan. Meski belum sepenuhnya ditekan, situasinya menjadi semakin berbahaya sedikit demi sedikit. Huo Yao berteriak. Dia diam-diam cemas, dan malam itu sulit, dan dia tahu itu dengan baik. Aku berkata, kamu tidak akan pernah lari kecuali kamu membunuhku. Mata Ye Luo dingin dan teguh. Huo Yao sangat marah sampai pipinya membiru, dan niat membunuhnya sangat kejam, dan dia berkata, jika benda suci bawaanku tidak diambil oleh tuannya, anakmu akan dipukuli. Baik untuk tidak membicarakan masalah ini, tetapi ketika saya membicarakannya, alis Ye Luo juga memiliki sedikit kemarahan, dan berkata dengan tajam, apa hartamu? Harta itu milik tuannya. Juga, di tahun-tahun sebelum Anda tidak pernah memberitahu saya bahwa harta master diperoleh oleh Anda. Berbicara tentang ini, mata Ye Luo penuh dengan kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir, dia selalu berpikir bahwa selain Scarlet Heaven Sword dan Escape Shuttle yang bertanggung jawab atas Huo Yao, harta lainnya seperti lampu api ilahi 9 naga dan armor surga pertarungan api perak semuanya hilang. Itu ditelan oleh adik perempuan junior yang menduduki Taixuan Dongtian. Baru hari ini dia tahu bahwa ada begitu banyak harta yang ditinggalkan guru di tangan Huo Yao. Tidak diragukan lagi, dia telah disimpan dalam kegelapan selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin Ye Luo tidak membencinya? Dia bahkan mengira di tangan kakak Fima, banyak juga harta yang dicuri dari tuannya. Omong kosong, harta karun ini diambil kembali oleh kakak laki-lakiku dan aku dari King Tang sialan itu. Huo Yao berteriak keras. Saat berbicara, dia dan 4 lainnya mempercepat serangan, mencoba untuk sepenuhnya menekan Ye Luo. Dan malam tiba, tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Benar-benar, sebuah kata berkibar, tapi seperti ledakan guntur, warna Huo Yao berubah total. Dan hampir bersamaan suara itu keluar. Ledakan, ki pedang yang tak tertandingi meledak ke langit, bersinar terang, menutupi langit dan matahari. Dengan satu pedang, pertempuran sengit yang sedang dipentaskan tiba-tiba tersapu bersih. Huo Yao dan keempatnya merasakan bahaya, dan segera mengelak jauh. Malam tiba dan tidak mundur. Karena dia menyadari bahwa pedang itu tidak ditujukan padanya. Kemudian, semua mata beralih ke kejauhan. Saya melihat sosok yang tegas, saya tidak tahu kapan itu muncul di kejauhan, jubah hijau itu seperti batu giok, terlepas dari debu. Itu Sui. Di tangannya, dia memegang Gu Ziming yang ketakutan. Menguasai. Hati Huo Yao tenggelam ke dasar, dan wajahnya jelek. Menguasai. Malam tiba, menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Reinkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun. Awal setelah Huo Yao kembali dari cedera, mereka telah sepenuhnya menentukan identitas Sui. Hanya saja mereka tidak menyangka saat bertemu lagi, Sui sudah menjadi kaisar. Kekuatan pedang sebelumnya penuh dengan kekuatan, yang membuat orang-orang tua di dunia misterius ini merasakan ancaman besar. Kamu mundur dan menonton. Sui melirik Ye Luo. Ye Luo mengangguk. Dia juga melihat bahwa guru telah membuktikan Tao dan adalah kaisar. Memikirkan bencana tabu sebelumnya, saya tidak bisa membantu guru, Ye Luo tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa justru karena dia menyadari keanehan bencana ini, Huo Yao memiliki ide untuk melarikan diri, dan dia bahkan harus bertarung dengan dirinya sendiri untuk ini. Untungnya, guru ada di sini sekarang. Di kejauhan, Huo Yao menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, dan berkata, Tuan, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan kekuatan Anda untuk menjadi seorang kaisar sekarang, bukan? Sui melambaikan tangannya dan membuang Gu Ziming, lalu mengangkat matanya untuk melihat Huo Yao, dan berkata, kamu tidak perlu menguji, aku tidak perlu menggunakan benda asing untuk membunuhmu. Kata-katanya diremehkan, tetapi penuh dengan kesombongan. Pada saat ini, mata Ye Luo sedang kesurupan, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu dan melihat tuan yang paling dia kenal dan kagumi. Dia seperti peri, dan sikapnya seperti dewa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 990. Mereka dulu mengepung Sui di sini, bagaimana mungkin tidak jelas bahwa bencana aneh yang terjadi di dunia bawah pemakaman Dao kemungkinan besar disebabkan oleh Sui. Pada saat ini, ketika mereka berpikir tentang masa lalu yang mulia dari Master Pedang Xuan Jun, yang tampak seperti mitos, Master yang mendalam ini sangat tertekan. Nama orangnya, bayangan pohonnya. Mendengar kata-kata Sui, Huo Yao menghela nafas lega. Matanya berkedip, dan dia menatap Sui dan berkata, murid itu tidak berbakat, tapi dia bersedia bersaing dengan Master di jalan. Ini adalah pedalaman Gua Liu Daotian,
dan Ye Luo mengincar di dekatnya, yang membuat Huo Yao menyadari bahwa jika dia ingin bertahan hidup sekarang, dia harus melakukan segala yang mungkin untuk mengalahkan tuannya. Dentang, nyanyian pedang bergema. Dengan gelombang jubah lengan Suyi, pedang cakrawala merah terbang keluar. Raut wajah Huo Yao tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Tuan, apakah Anda berencana menarik kembali kata-kata Anda?" Mata Suyi menunjukkan jejak penghinaan, dia mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan pedang surga merah berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu ke arah Huo Yao. Wajah Huo Yao jelek, auranya melonjak, dan dia hendak menembak, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pedang Cixiao melayang 3 kaki di depannya. "Beri kamu kesempatan untuk menyerang." Suyi berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau tidak, kamu bisa mati tanpa mengistirahatkan matamu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menyadari bahwa pedang Cixiao disiapkan untuk Huo Yao. Pernyataan Suyi tidak diragukan lagi menunjukkan kepercayaan diri dan penghinaan. Huo Yao tampak murung dan tidak pasti. Baginya, kata-kata ini penuh dengan penghinaan, dan harga dirinya diinjak-injak. Di mata Ye Luo, langkah guru menyembunyikan sebuah misteri. Jika Huo Yao mengambil pedang, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa di dalam hatinya, dia sudah penuh dengan rasa takut pada tuannya, dan dia tidak berani bersaing dengan tuannya dengan tangan kosong. Jika dia menolak untuk mengambil pedang, kemungkinan besar dia akan kehilangan banyak bantuan. Lagi pula, dalam 500 tahun terakhir, Huo Yao menganggap pedang Cixiao sebagai pedang takdirnya, menempa dan memeliharanya dengan hati, dan jika dia dapat memiliki harta ini untuk membantu, itu akan cukup untuk membuatnya lebih kuat. Ketika dia menyadari hal ini, Ye Luoxing mau tidak mau memikirkan 4 kata, membunuh dan membunuh. Tuan di sini, tidak hanya ingin membunuh Huo Yao, tetapi juga benar-benar menghancurkan Huo Yao dari keadaan pikiran. Dari sini, Anda bisa melihat betapa kecewanya guru terhadap Huo Yao. Setelah hening sejenak, Huo Yao tiba-tiba berkata, "Tuan dapat mengambil pedang ini dengan mengangkat tangannya. Jika murid menggunakan pedang ini, saya khawatir dia malah akan bosan dengan pedang ini." Tidak diragukan lagi, pelajaran dari kekalahan Suyi terakhir kali membuat Huo Yao menjadi ekstra waspada dan berhati-hati. Namun, kata-kata ini membuat Ye Luo marah dan berkata, "Huo Yao, apakah kamu memfitnah Shizun sebagai pribadi? Terlebih lagi, jika Shizun benar-benar ingin membunuhmu dengan segala cara, kamu tidak perlu menjanjikan apapun, hanya membalik tangan akan membunuhmu." Dia sangat sedih dan tidak bisa membayangkan bagaimana Huo Yao bisa menjadi seperti ini. Huo Yao tanpa ekspresi dan mengabaikannya. "Jangan khawatir, bahkan jika aku kalah, aku tidak akan pernah mengambil kembali pedang cakrawala merah." Ekspresi Suyi acuh tak acuh dan tidak ada perubahan suasana hati. Tindakan Huo Yao membuatnya benar-benar kedinginan dan kecewa. Oke, murid itu tahu bahwa guru akan melakukan apa yang dia katakan, dan dia tidak akan pernah mengingkari kata-katanya. Huo Yao menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk menangkap Scarlet Heaven Sword. Dentang, pedang meraung seperti air pasang, dan nyala api meledak. Kekuatan mengerikan membuat keempat ahli realem neter mendalam mati lemas. Terlalu kuat, keduanya berada di alam misterius, namun kekuatan Huo Yao membuat keduanya merasa tertekan dan gemetar. Ye Lu terlihat sangat tenang. Dia tidak pernah khawatir guru akan kalah. Ini adalah keyakinan yang telah lama mengakar di tulangnya dalam beberapa tahun terakhir. Suyi tidak berbicara omong kosong, dia melangkah lebih dekat ke Huo Yao, dan nafas di sekitarnya menjadi lebih acuh tak acuh dan halus, menghilangkan keunggulan. Dan langkahnya ringan dan tenang, lebih baik daripada berjalan di halaman. Tapi saat Suyi mendekat, Huo Yao merasakan perasaan tidak enak di hatinya. "Tuan, saya tersinggung." Huo Yao berteriak keras, tanpa ragu, dia menembak lebih dulu. Ledakan, mata Suyi sama kusamnya seperti sebelumnya, dan di dalam tubuhnya, roda jalan yang dalam berputar dengan keras, dan dia berjalan selaras dengan roh jalan yang dalam, memengaruhi kekuatan tubuh dan jiwa. Tangan kanannya menjulur, seperti pedang, dan menghancurkannya di udara. Berteriak, api surgawi meledak. 2 pedang dengan kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan di udara. Ini seperti titik jarum versus kandang gandum, ini pertarungan langsung, tidak ada yang mewah sama sekali. Setelah itu, di bawah tatapan mengejutkan semua orang, pedang Qi yang dipotong Suyi menghancurkan pedang Qi Huo Yao dengan kekuatan penghancur. Ledakan, energi pedang Huo Yao hancur dan meledak, memancarkan cahaya. Dan energi pedang Suyi tetap tak berkurang, dan menembak ke arah Huo Yao. Mata Huo Yao melebar, dan dia menebas habis-habisan dengan pedangnya. Pada akhirnya, meskipun Huo Yao memblokir pedang Suyi, dia terkejut mundur beberapa langkah. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa hanya dengan 1 pedang Qi dari Master, dia akan menerobos gerakan pamungkasnya dan bahkan menjatuhkannya kembali. Ini, 4 Master yang mendalam merasa ngeri. Inikah kekuatan tempur yang bisa dimiliki di tahap awal alam Xuanzao? Selain itu, reinkarnasi Sword Master Xuanjun masih dengan tangan kosong dan tidak menggunakan harta apapun.
Ini benar-benar mengerikan. Perbedaan antara tahap awal alam Xuanzao dan tahap tengah alam Xuanyo sangat besar, tetapi pedang Su Yi penuh dengan kekuatan dan niat pedang, yang bisa dikatakan sebagai keberuntungan terbaik. Mata Ye Luo berbinar, dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Bahkan dia tidak dapat membayangkan bagaimana sang master menunjukkan keterampilan kendo yang luar biasa dalam pedang ini. Membunuh. Di lapangan, Huo Yao berteriak keras dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Saya tidak berani menyimpannya. Menghadapi serangan seperti itu, Su Yi secara alami tidak bisa berbelas kasih. Di masa lalu, bahkan jika dia menguasai semua jenis teknik rahasia, semua jenis metode luar biasa, dan tunduk pada kultivasinya sendiri, sulit untuk mengungkapkan terlalu banyak kekuatan magis. Tapi sekarang berbeda. Dia telah menjadi seorang kaisar. Kekuatan baru, alam baru, memungkinkan dia untuk akhirnya menampilkan kekuatan Seon berarti dikuasai di kehidupan sebelumnya. Pedang itu seterang matahari, bergerak melintasi kehampaan. Beberapa seperti bintang jatuh di langit dan bulan terbit di atas laut biru. Ya, begitu anggun dan terpisah, dan begitu ganas. Yang lebih menakutkan adalah tidak peduli seberapa sengit serangan Huo Yao, metode kendo apapun yang Huo Yao gunakan akan dipatahkan oleh Su Yi secara frontal. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Huo Yao hancur dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Serangan itu juga berubah menjadi pertahanan, dan dia harus secara pasif melawan pembunuhan Su Yi. Situasi berubah karenanya. Menghadapi kekuatan kendo Su Yi, Huo Yao tampak sangat tak tertahankan dan terus-menerus ditekan meskipun dia berusaha mati-matian untuk mendesak Scarlet Heaven Sword. Dan dari awal hingga akhir, ekspresi Su Yi acuh tak acuh seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat pedang, seolah-olah dia terus hidup, setiap kali dia menembak, niat pedang yang kuat membuat Huo Yao tidak dapat dihindari. Menggigit keras. Tapi setiap kali dia gemetar, Huo Yao jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif dan buruk. 10 gerakan. Huo Yao terluka parah, jubahnya rusak, dan ada bekas pedang di kulitnya terbuka dan dagingnya sobek, dan darah menetes. 30 gerakan. Rambut Huo Yao acak-acakan, dia batuk darah berulang kali, pipinya sepucat kertas, dan ada kengerian yang tersisa di matanya yang merah. Selain medan perang, 4 ahli agung alam neter yang mendalam telah lama melihat tangan dan kaki mereka menjadi dingin, dan hati mereka berbulu. Reinkarnasi Sword Master Xuanjun terlalu kuat. Dari awal pertempuran hingga saat ini, Huo Yao telah sepenuhnya ditekan, dan dia telah dibunuh hingga dihancurkan. Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak pernah terluka, tidak pernah memegang tangannya, bahkan ekspresi acuh tak acuhnya tidak pernah berubah sedikitpun. Tapi gerakan menghancurkan yang tak terkalahkan itu sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Fondasi latihan Huo Yao dibimbing oleh sang master, dan latihan serta ilmu pedang dari latihannya juga diajarkan oleh sang master. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa menjadi master? Lawan. Mata Ye Luo tajam, menatap medan perang tanpa berkedip. Belum lagi, di jalan kendo, melihat seluruh hutan belantara, tidak ada yang bisa menandingi guru. Huo Yao masih berpikir bahwa jika Anda jauh lebih unggul dari Anda master dalam Taoisme, Anda akan dapat berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan, yang tidak diragukan lagi merupakan impian orang bodoh, yang konyol. Namun, ketika dia melihat kekuatan kendo Su Yi, hati Ye Luo juga sangat terkejut. Di masa-masa awal alam Xuanzao, mungkinkah mereka begitu kuat? Setelah berbalik dan membangun kembali, jalur pedang terlarang seperti apa yang harus diambil guru? Apa yang masih kamu lakukan? Cepat. Aku sudah mati, kamu juga tidak bisa hidup. Tiba-tiba, terdengar raungan histeris di medan perang. Mereka saling memandang, dan mereka semua segera mengorbankan harta mereka, mengertakkan gigi, dan menyapu ke medan perang. Seperti yang dikatakan Huo Yao, dalam pertempuran hari ini, jika mereka tidak bekerja sama, tidak ada yang bisa lolos dari pembunuhan ini. Bahkan jika Anda tidak dapat melarikan diri, karena ada malam di kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 991. 4 Master Realm Nether yang mendalam menembak bersama, Ye Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia akan bergerak ketika suara acuh tak acuh Su Yi terdengar di lapangan, jangan ikut campur. Tak lama setelah tiba di dunia bawah, dia memasuki Gua 6 Jalan dan melihat lelaki tua buta yang dipenjara di sini dan menderita berbagai siksaan. Saya juga dikepung oleh keempat ahli yang mendalam itu. Pada saat itu, Su Yi mengumpulkan niat membunuh di dalam hatinya dan memutuskan untuk mengirim lawan-lawan ini ke jalan sendirian. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Ye Luo bisa campur tangan? Ya, Ye Luo diam-diam mundur. Keempat ahli realem neter yang mendalam semuanya menghela nafas lega. Ketika mereka mulai, mereka juga khawatir Ye Luo akan membunuhnya dengan putus asa. Tapi siapa sangka Su Yi mengambil inisiatif untuk mencegah hal ini terjadi. Tidak peduli apakah Su Yi tidak takut atau terlalu percaya diri, bagi 4 guru yang mendalam, itu adalah cara yang paling menguntungkan dan paling aman untuk bergabung dengan Huo Yao. Membunuh. Mereka menyerang bersama dan menyerang Su Yi dari arah yang berbeda. Ledakan. Su Yi tidak menoleh,
punggungnya tampak seperti mata panjang, dan lengan bajunya terlempar ke belakang. Hampir pada saat yang sama, wanita dengan pakaian warna-warni, pria berjubah piton, dan pria muda berambut putih telah terbunuh, dan mereka semua tampak berusaha mati-matian untuk menjadi gila. Mengambil kesempatan ini, Huo Yao pun melancarkan serangannya dengan seluruh kekuatannya. Perang pecah. Su Yi menggunakan 1/5, dengan tangan kosong, dan tidak berniat menggunakan harta karun itu. Pada saat itulah lawan-lawan itu merasakan teror dari Su Yi. Melawannya seperti melawan gunung suci kuno, yang membuat orang merasakan ketidakberdayaan yang tak tergoyahkan. Huru hara ini baru saja dimulai, kurang dari 9 jari, jeritan melengking tiba-tiba bergema. Itu adalah pemuda berambut putih yang berteriak. Pedang tebal di tangannya hancur menjadi 2 bagian. Kemudian, tubuhnya meledak dan lenyap. Terlalu cepat. Bahkan jika dia dikepung, Su Yi tidak hanya tidak ditekan, tetapi sebaliknya, dia dengan keras mengguncang aliansi dari 5 musuh besar dan mengambil kesempatan untuk membunuh satu lawan. Danau ini juga merupakan monster tua di alam Jiuxing Jianshan yang misterius dan terpencil. Setelah membuktikan Dao untuk menjadi kaisar, dia meninggalkan pedang, memodifikasi teknik pedang, dan membenamkan dirinya dalam Dao pedang selama puluhan ribu tahun. Di jalur ini, dia telah mencapai kesuksesan besar dan dikenal sebagai perbaikan pedang pertama di Jiuxing Jianshan. Ye Luo diam-diam berkata, tapi di bawah tangan tuannya, bagaimanapun juga, itu rentan. Kematian Lu Hu, pemuda berambut putih, sangat merangsang yang lain, ekspresi mereka sangat berubah, dan serangan menjadi semakin ganas. Terutama lelaki tua berjubah hitam, melihat situasinya tidak baik, dia tidak segan-segan menggunakan teknik rahasia terlarang. Pergi. Teknik rahasia terlarang Long Hu Daoshan, murka dewa dan iblis. Dikabarkan bahwa mereka yang menggunakan teknik ini akan mengorbankan darah dan energinya. Bahkan jika mereka bertahan hidup, tubuh Tao mereka akan sepenuhnya dihapuskan, dan mereka hanya dapat membentuk kembali tubuh Tao yang baru. Karena itu, tidak ada yang akan menggunakan teknik rahasia semacam ini yang merusak tubuh kecuali di persimpangan hidup dan mati. Ledakan. Sosok dewa dan iblis dengan ketinggian 100 meter datang ke arah Su Yi, dan nafasnya menakutkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, ketika dia baru saja bertarung dengan lawan-lawan ini, jika dia menghadapi teknik tabu seperti itu, dia hanya bisa menghindari keunggulan mereka. Kota. Dalam kehampaan, 36 bintang cian tiba-tiba muncul, membentuk peta bintang yang aneh dan megah, lalu tiba-tiba berputar di langit. Dari kejauhan terlihat seperti pusaran langit berbintang. Gudang bintang hebat, kekuatan supernatural besar yang diwarisi dari gerbang pertama hutan belantara besar Jiu Jisuandu, dan dinilai oleh pavilion emas hutan belantara besar sebagai rahasia tertinggi dari kekuatan supernatural ke-9 untuk menghancurkan iblis di surga dan langit. Di masa lalu, tunduk pada basis kultivasi, Su Yi sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan magis ini. Tapi sekarang, saat dia menginjakkan kaki di jalan yang mendalam, dia mengubah semua taoismenya menjadi energi mendalam dari Dao. Alasan menggunakan teknik rahasia ini adalah karena teknik ini dirancang untuk menahan kemarahan para dewa dan iblis dari Long Hu Daoshan. Sihir pintu. Ledakan. Peta bintang seperti lubang hitam di langit berbintang berputar, menyebabkan kehampaan di dekatnya terdistorsi dan runtuh. Hapus semuanya. Di tengah hujan, lelaki tua berjubah gelap itu batuk darah, wajahnya suram, dan dia menghela nafas, betapa besar bintang untuk menyempurnakan sihir. Master alam neter misterius lainnya meninggal. Sui Rong Lao Dao tidak akan didamaikan dan dipermalukan. Ye Luo terlihat aneh. Di Gunung Long Hu Dao, hal yang paling dibenci dan ditakuti adalah teknik penyempurnaan astral. Tanpa dia, di bawah tekanan kekuatan magis ini, teknik terlarang paling kuat dari Long Hu Daoshan, God and Demon Surat, telah sepenuhnya menjadi hiasan. Klik, dan saat malam tiba, ledakan menggelegar terdengar. Di medan perang, tombak hitam di tangan pria berjubah piton pecah, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi pedang yang sangat terang, dan tubuhnya tiba-tiba hancur menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya. Kabut darah mengalir, mewarnai kekosongan menjadi merah. Seorang master hebat dari alam misterius mati dengan kejam lagi. Semuanya terjadi terlalu cepat, lelaki tua berjubah hitam baru saja meninggal, lelaki berjubah piton dibunuh oleh Su Yi, dan dia langsung dihukum mati. Adegan berdarah itu merangsang wanita dengan pakaian warna-warni untuk menjerit ketakutan. Darah dan terlarang. Saya melihat mata Su Yi yang dalam bersinar dengan cahaya keperakan, seperti bulan terang yang mengambang di pupil matanya. Dalam sekejap, dia melihat melalui ilusi, menembus ilusi, dan menangkap tubuh asli wanita dalam pakaian warna-warni. Set. Mata sejati Yueling, dari garis keturunan Sisi. Suara yang tidak mau masih bergema, tubuh wanita di kayu terkoyak, dan dia meninggal dengan kejam di tempat. Semuanya sangat menakutkan. Apakah itu pria tua berjubah hitam dari Long Hu Daoshan atau wanita berpakaian warna-warni dari Moyun Demon Gate? Teknik terlarang yang digunakan oleh keduanya bisa disebut teknik rahasia di alam liar. Itu normal, apalagi karakter dari dunia yang sama, bahkan lawan yang lebih kuat dari mereka tidak bisa menghentikan mereka sama sekali.
Tapi kali ini berbeda, lawan mereka adalah Sui. Itu adalah Su Xuanjun, yang di kehidupan sebelumnya adalah satu-satunya yang menghormati hutan belantara besar dan dihormati sebagai Tuan 10.000 Jalan. Kekuatan magis yang dia kuasai cukup untuk dengan mudah menahan rahasia terlarang ini. Pada titik ini, 4 ahli hebat dari Gunung Pedang 9 Bintang, King Lei Shenzong, Gunung Longhudao, dan Gerbang Iblis Moyun semuanya terbunuh di tempat. Sebenarnya, ini bisa dianggap sebagai penghancuran sepihak Sui. Adegan ini, jika dilihat oleh Kaisar Dunia, pasti akan mencengangkan. Tapi tidak mengherankan jika malam tiba. Karena di dalam hatinya, guru tidak terkalahkan. Bahkan jika mereka bereinkarnasi dan dibangun kembali sekarang, mereka pasti tidak sebanding dengan karakter di dunia misterius. Darah kental meresap. Hanya Huo Yao yang tersisa di sudut untuk melawan. Hanya saja dibandingkan dengan yang pertama kali, penampilan Huo Yao saat ini sangat mengerikan. Angkat saya, Anda pernah berkata bahwa saya, seperti anak-anak Anda, memperlakukan saya seperti anak saya sendiri, dan sekarang, apakah Anda benar-benar akan membunuh murid Anda? Suara itu serak, penuh ketakutan dan memohon. Ledakan. Tetapi dia tidak peduli tentang ini, dan memohon dengan suara gemetar, Guru, murid ini tahu itu salah. Tidak peduli bagaimana Anda menghukum murid itu menerima semuanya, tolong jangan bunuh saya, jangan bunuh aku, oke. Pada awalnya, Huo Yao sangat tak terkalahkan, dia sombong. Tapi saat ini, dia rendah hati seperti tahanan, menangis dan memohon kesempatan untuk hidup. Ketika Ye Luo di kejauhan melihat pemandangan seperti itu, hatinya tiba-tiba menjadi sangat rumit, dan dia tidak tahu seperti apa rasanya. Ekspresi Sui acuh tak acuh seperti sebelumnya, menatap Huo Yao yang berlutut di depannya, dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku ingin bereinkarnasi dan membangun kembali? Tidak menunggu Huo Yao menjawab, Sui berkata pada dirinya sendiri, karena jalanku di kehidupanku sebelumnya memiliki banyak kekurangan, aku akan dengan tegas meninggalkan semua kejayaan dan pencapaian di kehidupanku sebelumnya dan memilih untuk memulai dari awal. Aku menekan kultivasimu saat itu, hanya karena aku tidak tahan kamu mengulangi kesalahanku, dan aku tidak ingin kamu kehilangan seluruh permainan ketika kamu mencapai alam Xuanhe di masa depan. Tapi sekarang sepertinya aku telah menyakitimu, bukan saja aku gagal memotong iblis batinmu, tetapi malah membuatmu membenciku sampai ke tulang dan mengubah musuh menjadi musuh. Oh, betapa ironisnya tuan dan murid bisa saling membunuh. Berbicara tentang ini, ejekan diri yang dalam muncul di antara alis acuh tak acuh Sui. My Novel, dikarenakan pada chapter 992, hanya membahas cerita sang penulis jadi mimin lanjut ke chapter berikut. Supreme Sword God, chapter 993. Gunung Pecah Jiwa, Nisuang, Sang Guanji, dan Cheng Tiankun sedang menunggu dengan cemas. Suara mendesing. Sosok Ye Luo muncul begitu saja. Menguasai. Nisuang dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan. Sebelum mereka dapat berbicara, Ye Luo bertanya, bagaimana dengan yang lain bersamamu? Mereka semua dievakuasi satu langkah lebih awal. Kata Nisuang tanpa ragu. Hei, ini berjalan cukup cepat. Suyi mencibir, tapi dia bukannya tidak mau. Beberapa karakter dari Xuanzhao Realm dari Six Daomen of the Great Wilderness, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah. Nisuang mau tidak mau berkata, Paman, ada seorang pria bernama Su yang membunuhnya. Ye Luo melambaikan tangannya untuk menyela, aku sudah mengerti masalah ini, dan nama keluarga Su di mulutmu, sebenarnya adalah leluhurmu. Menguasai, Nisuang dan yang lainnya benar-benar terpana oleh sambaran petir. Melihat ini, Ye Luo hanya bisa menghela nafas, dia sudah yakin bahwa Nisuang dan yang lainnya benar-benar tidak tahu identitas sebenarnya dari tuannya. Apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin sulit untuk Anda terima, tetapi saya merasa perlu memberitahu Anda kebenarannya. Kata Ye Luo, sederhana dan ringkas apa yang terjadi di Gua Liu Daotian sebelumnya. Setelah mendengar ini, Nisuang dan yang lainnya semua tersesat dan dipenuhi rasa tidak percaya. Paman Huo Yao adalah pengkhianat yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Bahkan tuan mereka, Fima, kemungkinan besar adalah seorang munafik. Dia memulai Liga Xuanjun di bawah bendera tuannya, tetapi sebenarnya dia telah mengkhianati tuannya. Kebenaran seperti itu tidak diragukan lagi terlalu mengerikan. Bagaimana Nisuang dan yang lainnya bisa menerimanya untuk sementara waktu? Alasan mengapa saya memberitahu Anda ini adalah karena saya tidak ingin Anda disimpan dalam kegelapan seperti saya. Namun, bagaimana untuk pergi di masa depan sepenuhnya terserah Anda. Ye Luo berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, Bama adalah gurumu. Namun, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa jika kamu masih memilih untuk melayani Bama di masa depan, kamu akan bekerja dengan Taixuan. Dongtian adalah musuh. Bagaimanapun, malam telah berlalu. Baru setelah dia pergi untuk waktu yang lama, Nisuang dan yang lainnya terbangun seperti mimpi. Dulu, mereka bangga memuja Bim sebagai guru mereka, bangga menjadi keturunan Taixuan Dongtian, dan di dalam hati, mereka mengagumi leluhur yang dulu menghormati alam liar yang agung.
Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa kemungkinan besar mereka adalah keturunan seorang pengkhianat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pasti tidak benar. Paman Yeluo pasti berbohong kepada kita. Suara Sang Guanji serak, tidak dapat menerima kenyataan ini. Paman Yeluo, kenapa dia membohongi kita? Nisuang tampak murung, jangan lupa, kakak Gu Ziming menyembunyikan banyak hal dari kita sebelumnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kembali dan minta guru untuk mengetahuinya. Kundao sepanjang hari. Tidak pernah. Sang Guanji dan Nisuang berbicara serempak, mereka saling memandang, dan keduanya menyadari kekhawatiran satu sama lain. Kun tinggal sepanjang hari, kenapa ini? Jika si Zun benar-benar pengkhianat, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu di luar imajinasi kita. Nisuang menarik napas dalam-dalam dan terlihat rumit, bagaimanapun, Liga Xuanjun didirikan di bawah panji leluhur, jika Liga Xuanjun lainnya tahu bahwa tuannya adalah pengkhianat, siapa yang akan layanan guru? Sang Guanji juga berkata dengan getir, tampaknya untuk menyembunyikan kebenaran, guru tidak akan membiarkan berita itu bocor. Cheng Tiankun bergidik ketika mendengarnya, dan 4 kata muncul di benaknya, bunuh dan bunuh. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Cheng Tiankun mau tidak mau bertanya. Tetap di sela-sela dan jauhi itu. Mata Nisuang berkilat, menurut kata-kata Paman Yeluo, leluhur telah bereinkarnasi dan cepat atau lambat akan kembali ke hutan belantara Kyushu. Pada saat itu, apakah tuannya pengkhianat atau bukan, kebenaran akan terungkap. Sang Guanji dan Cheng Tiankun mengangguk serempak. Ini adalah ide yang benar-benar baik. Tapi bagaimana jika ternyata tuannya benar-benar pengkhianat? Sang Guanji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu tahu, setiap murid kita telah diajar oleh guru, dan di masa lalu, guru tidak pernah memperlakukan kita dengan buruk. Nisuang dan Cheng Tiankun sama-sama diam, emosi mereka mati rasa, dan semuanya kacau balau. Mereka mengagumi leluhur mereka dan menyebut diri mereka keturunan Taixuandong, tetapi tuan mereka kemungkinan besar adalah pengkhianat sekte, jadi bagaimana mereka harus bersikap? Kekejaman dan ketidakberdayaan urusan dunia terletak pada hal ini. Di bawah langit malam, Su Yi berjalan dalam kehampaan, jubahnya berkibar, mengalir keluar dari debu. Jika Bim tahu apa yang terjadi hari ini, aku khawatir sulit untuk tidur dan makan. Bisikan senja, dia tidak lagi menghormati Bim sebagai kakak tertua. Tidur dan tidur sulit dikatakan, tetapi dia tidak akan pernah mengakui bahwa saya masih hidup, bahkan jika saya muncul di hadapannya, dia tidak akan pernah mengenali saya. Mata Su Yi dalam, Yeluo terkejut. Kenapa ini? Liga Xuanjun didirikan atas namaku. Jika orang kuat dari Liga Xuanjun tahu bahwa Bima telah mengkhianatiku, aku tidak perlu melakukan apapun, dan Liga Xuanjun pasti akan runtuh. Su Yi berkata dengan santai, Bima ditakdirkan untuk tidak mampu menanggung harga seperti ini, dan dia pasti sudah menyadari hal ini, jadi dia secara pribadi pergi ke dunia bawah untuk menyelidiki dan mereinkarnasi saya, hal-hal terkait. Yeluo tiba-tiba menyadari hal ini dan berkata, tetapi jika guru menghormati kembali ke Great Wilderness Kyushu, akan sia-sia jika dia menolak untuk mengakuinya. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan kakak laki-lakimu, dia memiliki temperamen yang tenang, kota seperti laut, dan dia melakukan banyak hal setelah perencanaan. Jika kamu mengambil tindakan terlebih dahulu, kamu tidak akan pernah membiarkan dirimu jatuh ke dalam situasi pasif. Barma, dalam pekerjaannya, Bim teliti dan tegas dalam membunuh. Bima juga murid Su Yi yang paling bebas dari rasa khawatir. Dia tidak pernah menimbulkan masalah, tidak pernah pamer, tidak pernah bocor, dan sangat dihormati dan dipercaya oleh junior dan senior lainnya di sekte tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika Su Yi bepergian, dia sering membiarkan Bimal mengambil alih semua urusan gerbang gunung. Dan Vima memenuhi harapan, tidak peduli berapa lama Su Yi bepergian ke luar negeri, Vima selalu bisa mengurus berbagai urusan sekte dengan tertib. Murid seperti itu memilih untuk mengkhianati, dan bahkan sekarang Su Yi sedikit tidak dapat diterima. Namun, Su Yi tahu bahwa untuk saat ini, tidak peduli mengapa Bim memilih untuk mengkhianati, apakah ada misteri lain di dalamnya. Dalam situasi saat ini, selama Vima tahu bahwa dia masih hidup, dia akan melakukan segala cara untuk menahan segala sesuatu yang tidak baik untuknya. Malam terdiam sejenak. Dia tahu bahwa apa yang guru katakan adalah kebenaran. Hanya memikirkan bahwa setelah dia memasuki gerbang tuan, ketika Bima yang memiliki hubungan terbaik dengannya adalah seorang pengkhianat, Yeluo merasakan kepanikan di hatinya. Setelah sekian lama, Yeluo berkata, Guru, muridnya tidak membela Bama, tetapi curiga bahwa dia tidak boleh memilih untuk mengkhianati tanpa alasan. Mungkin ada perasaan tersembunyi lainnya di dalamnya. Su Yi mengangguk dan berkata, segala sesuatu di dunia ini pasti ada. Ada sebab dan akibat, di masa depan. Saya akan memberikan Bim kesempatan untuk menjelaskan. Yeluo tidak bisa membantu tetapi berkata, setelah Tuan mengetahui kebenaran, apakah dia akan memaafkan Bama? Mata Su Yi tenang dan dia berkata, tidak peduli apa alasannya, selama kamu mengkhianati, kamu harus membayar harga yang sesuai. Yeluo kaget dan mengangguk.
Guru dan muridnya menyapu reruntuhan dewa pemakaman sambil berbicara. Sepanjang jalan, Su Yi juga belajar banyak hal dari Ye Luoko. Huo Yao dan rombongannya datang ke dunia bawah dari hutan belantara besar kali ini, dan itu memang atas perintah Vima. Menurut legenda, itu karena Bimo mengetahui berita pergolakan di lautan penderitaan dan menyadari bahwa jalan pemakaman dan dunia bawah diduga menyembunyikan rahasia reinkarnasi, jadi Huo Yao dan Ye Luo diberangkatkan secara langsung. Setelah Huo Yao dan yang lainnya tiba di dunia bawah, mereka juga mengetahui berita tersebut melalui Gu Ziming, Ni Suang dan lainnya. Belum lama ini, mereka menangkap lelaki tua buta yang kembali ke sekte dalam satu gerakan. Banyak perbuatan yang berhubungan dengan Su Yi. Oleh karena itu, ada permainan pembunuhan hari ini. Namun, apakah itu Ye Luo atau Ni Suang dan lainnya, mereka tetap tidak tahu apa-apa dari awal hingga akhir, dan hanya beberapa orang, seperti Huo Yao dan Gu Ziming, yang mengetahui kebenarannya. Pada saat yang sama, Su Yi juga mengetahui bahwa di Kyushu yang liar saat ini, selain Huo Yao dan Ye Luo bergabung dengan Liga Xuanjun, ada juga 4 murid, Molo. Menurut pernyataan Ye Luo, dalam 500 tahun terakhir, Molo telah mundur dan berkultivasi, tidak menanyakan urusan dunia, jadi dia tidak dapat menyimpulkan bahwa ketika Bima berkolusi dengan musuh asing untuk menyerbu Gua Taixuan, apakah Molo terlibat. Dan Taixuan Dongtian selalu dikendalikan oleh King Tang sendirian. Dalam 500 tahun terakhir, King Tang telah membunuh banyak lawan atas nama penolakan, hampir semua karakter yang membelot dari Taixuan Dongtian. Seperti beberapa murid bernama dari kehidupan sebelumnya Su Yi, dan beberapa pembangkit tenaga listrik dari Liga Xuanjun. Di mata para biksu di alam liar, tindakan balas dendam King Tang sepenuhnya diarahkan pada aliansi Xuanjun yang dibuat oleh Bima. Salah satunya adalah raksasa yang dipimpin oleh murid tertua dari Master Pedang Xuanjun, dan yang lainnya adalah sebuah camp yang dipimpin oleh King Tang, murid yang lebih muda dari Master Pedang Xuanjun, masih di bawah Panji, Taixuan Dongtian. Keduanya sama. Dalam 500 tahun terakhir, telah terjadi pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya antara kedua kubu. Mengetahui hal ini, Su Yi tidak terkejut. Bimha menganggap King Tang sebagai pemberontak dan mencoba mendapatkan kembali Taixuan Dongtian. King Tang secara alami akan menganggap Bima sebagai pengkhianat dan melakukan perang salib. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Su Yi bingung, dan berkata, apakah tidak ada teman sekelas lain yang tinggal di sisi King Tang? Ye Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, di masa lalu, kakak laki-laki kedua mencoba menyelesaikan keluhan antara Bima dan King Tang, dan pergi ke Gua Taixuan secara pribadi, tetapi diledakkan oleh King Tang. Dikatakan bahwa kakak laki-laki kedua sangat sedih tentang ini, dan dia telah pergi jauh, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan nafas, hanya kakak laki-laki keduamu yang cukup bodoh untuk mencoba melakukan hal seperti itu. Namun, yang langka di Jingxing adalah hatinya seperti batu giok, hangat dan lembut. Ini juga tempat di mana Su Yi sangat menghargai dan menghargai Jingxing. Seorang pria seperti batu giok, biarlah. Bagaimana dengan saudara kelimamu Wang Ke dan saudara kedelapanmu Bai Yi? Su Yi bertanya lagi, apakah itu melihat murid ketujuh Xuan Ning di benua Changqing, atau melihat murid keenam Ye Luo sekarang? Keduanya hampir tidak berbicara tentang Wang Ke dan Bai Yi. Ini membuat Su Yi sedikit bingung. Pada chapter ini, nama 9 murid dari kehidupan Su Xuanjun sebelumnya semuanya telah muncul. Bima, Jingxing, Huo Yao, Molo, Wang Ke, Ye Luo, Xuan Ning, Bai Yi, King Tang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 994. Malam terdiam sejenak. Untuk waktu yang lama, dia berkata, sejak reinkarnasi tuannya, saya belum pernah melihat kakak laki-laki kelima lagi, dan saya juga mendengar kemudian bahwa kakak laki-laki kelima meninggal di kedalaman 100.000 gunung setan. Mati, mati. Raja, murid kelima Su Yi, lahir di Kendo, memiliki temperamen yang luas dan cara yang bebas dan mudah. Di antara keluarga yang sama, Wang Ke memiliki identitas yang sangat istimewa. Dia adalah keturunan langsung dari klan Zhongzhuang, salah satu klan besar tertua di hutan belantara besar. Itu adalah unicorn ketujuh dalam sejarah, klan Zhongzhuang, yang memiliki bakat 5 kebajikan. Untuk membuat Wang Ke beribadah di bawah gerbang Su Yi, klan Zhongzhuang menggunakan harta dan kontak dalam jumlah yang tidak diketahui, dan bahkan sedikit menginjak kaki untuk membuat barang antik tua yang dikejutkan oleh Grid Desolate maju ke depan. Seperti Penatua Jiuji Suandu Taisang, Sang Yin, Xiao Si Tianfo Lord Tibetan Leaf dan sebagainya. Tapi mereka semua ditolak oleh Su Yi. Tidak peduli seberapa kuno Wang klan di Zhongzhou, dan tidak peduli seberapa baik hubungannya, itu tidak dapat mempengaruhi atau mengubah standar Su Yi untuk merekrut murid sejati. Namun, tepat ketika semua klan Wang di Zhongzhou kecewa, Wang Ke, yang baru berusia 13 tahun saat itu, adalah orang pertama yang berlari keluar gerbang Tianshan Gua Taixuan dan memilih tes penyempitan roh yang paling kejam dan keras. Tes pedang. Berlatih pedang, ini adalah ujian yang diberikan oleh Su Yi di kehidupan sebelumnya.
Ada 9 pintu masuk. Siapapun yang dapat menerobos dapat dimasukkan sebagai keturunan Taixuan Dongtian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, selain murid kedua, Jingxing, tidak ada orang kedua yang lulus ujian pemurnian hati. Pada saat itu, bahkan Taoist top di Great Wilderness berpikir bahwa ujian Sword Master Xuanjun untuk merekrut murid terlalu keras, dan tidak ada yang bisa lulus ujian selama ribuan tahun. Namun pada akhirnya gembong itu berlalu. Di usianya yang baru 13 tahun, dia terjebak di tingkat ke-9, memurnikan hati dan menguji pedang, selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya berjalan ke Gua Taixuan selangkah demi selangkah dengan darah di sekujur tubuhnya. Saat itu, kalimat pertama yang Su Yi tanyakan pada Wang Ke adalah, mengapa datang ke sini? Wang berkata tanpa ragu, senior, saya ingin belajar ilmu pedang terbaik di dunia. Ketika dia mengatakan ini, anak laki-laki berusia 13 tahun itu berlumuran darah dan memar, tetapi matanya bersinar seperti bintang yang terang. Sejak itu, Wang Ke menjadi murid kelima Su Yi. Dan di tahun-tahun berikutnya, Wang Ke memenuhi harapannya, menunjukkan keunggulan yang mempesona yang bisa disebut sebagai yang terhebat di dunia dalam kendo. Tapi Su Yi tidak peduli tentang itu. Yang dipedulikan Su Yi adalah hati pemuda yang gila itu. Yang paling dia hargai adalah keadaan pikiran murid-muridnya, bukan seberapa tinggi bakatnya dan seberapa mempesona identitasnya. Namun, Su Yi tidak pernah menyangka bahwa ketika dia mendengar berita tentang Wang Ke lagi, yang terakhir kemungkinan besar mati. Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya, jantung Tao, yang disebut King Kong tidak bisa dihancurkan dan abadi, bergetar saat ini. Benar-benar, Su Yi bertanya, suara-suara agak teredam. Tampaknya menyadari bahwa suasana hati Su Yi tidak benar, Ye Luo juga sedih untuk sementara waktu, dan berkata, berita itu dari Zhongzhu Wang, bukan kebetulan, itu pasti benar. Zhongzhu Wang, itu adalah klan di belakang Wang Ke, jadi tentu saja mereka tidak akan membuat lelucon tentang hal-hal seperti itu dengan mudah. Su Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu tahu siapa pembunuhnya? Ye Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, bertahun-tahun yang lalu, Bima secara pribadi pergi ke keluarga Wang di Zhongzhou untuk menanyakan tentang berita tersebut, tetapi dia hanya tahu bahwa saudara Wang berada jauh di dalam 100.000 gunung setan. Ketika ada yang salah, tidak ada yang tahu mengapa. Setelah jeda, dia melanjutkan, pada tahun-tahun berikutnya, klan Zhongzhou Wang tidak hanya mengirim pasukan ke pegunungan 100.000 setan untuk mencari petunjuk, tetapi Vima juga mengerahkan kekuatan aliansi Xuanjun untuk melakukan perjalanan ke 10.000 gunung iblis berkali-kali. Di kedalaman gunung 10.000 monster. Tapi pada akhirnya, mereka semua tidak menemukan apapun. Mendengar ini, Su Yi semakin mengernyit dan berkata, lalu mengapa klan Zhongzhou Wang begitu yakin bahwa kakak laki-laki kelimamu telah menderita? Ye Luo berkata, dikatakan bahwa 5 kakak laki-laki meninggalkan lampu kehidupan dan jiwa di klan ketika mereka lahir, dan itu padam dengan aneh. Lampu padam saat orang mati. Jika lampu hidup dan jiwa padam, tidak diragukan lagi itu berarti burung raja kemungkinan besar akan menderita dan mati. Namun, ketika dia mengetahui hal ini, Su Yi bergerak dalam hatinya dan berkata, ini hanya pelita kehidupan dan jiwa, tidak mungkin untuk menilai bahwa kakak laki-laki kelima Anda telah menderita. Ye Luo terkejut dan berkata, apakah Tuan berpikir bahwa kakak laki-laki kelima masih hidup? Su Yi terdiam sesaat, lalu berkata, aku tidak akan percaya berita ini sampai kebenarannya terungkap. Tidak mau percaya, atau tidak mau menerima. Ye Luo tidak bisa menebak, tetapi dia bisa melihat bahwa guru sedang dalam suasana hati yang buruk. Bagaimana dengan putih? Su Yi bertanya. Tidak bersalah. Peringkat ke-8, keras kepala, sulit diatur, berani dan jago berkelahi, sering menyimpang, terlahir fanatik berkelahi. Di antara murid-murid Su Yimen, Bai Yi mungkin bukan yang terbaik dalam kekuatan tempur, tapi dialah yang memiliki pengalaman tempur paling banyak. Pada tahun-tahun ketika Bai Yi pertama kali bergabung dengan sekte tersebut, dia hampir dikalahkan oleh sekte lain. Bahkan Jingxing yang pemarah tidak bisa tidak mengalahkan Bai Yi sekali. Alasannya sangat sederhana, keterikatan sia-sia dalam segala macam cara, bersikeras untuk berdiskusi dengan Jingxing. Jingxing memiliki sifat murni dan murni, yang paling tidak disukainya adalah berkelahi, tentu saja dia menolak berkali-kali. Tapi Bai Yi tidak berdamai, dan dengan sengaja menipu Jingxing dengan mengatakan bahwa dia telah membakar slip batu giok berharga milik Jingxing. Jingxing benar-benar jatuh ke dalam perangkap, dia sangat marah di tempat, dan dengan tamparan, dia membuat Bai Yi pingsan, dan butuh setengah bulan untuk pulih sebelum dia pulih. Kalau dipikir-pikir, Jingxing cukup malu dan meminta maaf kepada Bai Yi lebih dari sekali. Tapi Bai Yi tidak peduli sama sekali, tapi setelah lukanya sembuh, dia mengganggu untuk berdiskusi dengan Jingxing. Su Yi menghargai ini. Ketika dia memasukkan Bai Yi sebagai murid, dia sangat menyukai pertarungan seperti orang gila, Bai Yi. Tidak ada yang tahu kemana perginya adik Bai Yi. Ye Luo menghela nafas pelan, setelah reinkarnasi tuannya, saudara muda Bai Yi menjadi gila dan pergi ke Qingtang untuk menyelesaikan akun, tetapi dia terluka parah oleh Qingtang dan diusir dari Taixuan Dongtian.
Setelah itu, adik Bai Yi juga pergi ke Liga Xuanjun untuk mencari Bima, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Bai Yi dan Bima bentrok lagi, tapi dia sama sekali bukan lawan Bima. Dia akhirnya terluka. Sejak itu, tidak ada berita tentang saudara muda Bai Yi. Berbicara tentang ini, Ye Luo melanjutkan, ketika saya mengetahui tentang ini, saya bepergian di dunia luar, dan baru setelah saya kembali ke Liga Xuanjun saya mengetahui tentang konflik antara Bai Yi dan Bima. Saya pergi untuk bertanya Vimalakirti alasannya, dan Vimalakirti hanya mengatakan bahwa adik laki-laki ke-8 itu gila, dan keadaan pikirannya memiliki masalah besar. Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan rasa iba di hatinya. Hanya dia yang tahu bahwa meskipun Bai Yi suka berperang dan sulit diatur, pikirannya sesederhana kertas kosong. Bai Yi selalu menganggap Taixuan Dongtian sebagai rumahnya. Di dalam hatinya, mereka yang berasal dari keluarga yang sama tidak ada bedanya dengan kerabat. Namun saat itu, ia terluka parah dan diusir oleh King Tang, bahkan sempat berkonflik dengan Bimo, hingga meninggal dalam keadaan terluka. Ini membuat Su Yi sangat tidak nyaman. Itu salahku juga. Ketika aku bereinkarnasi, aku terlalu terburu-buru dan gagal mengatur pemakaman. Kalau tidak, begitu banyak hal yang tidak akan terjadi. Su Yi bergumam pada dirinya sendiri, dengan sikap sedih. Ye Luo ingin mengatakan sesuatu, Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, biarkan aku diam. Su Yi melangkah ke dalam kehampaan, mengeluarkan kendi, dan minum sendiri sambil berjalan. Ye Luo menghela nafas dalam hati. Seseorang bukanlah tumbuhan, siapa yang bisa kejam? Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi Anda, selama Anda memiliki orang dan hal-hal yang Anda sayangi, Anda tidak bisa benar-benar kejam. Tidak diragukan lagi, apa yang saya pelajari hari ini berdampak besar pada kondisi pikiran guru. Ini membuat Ye Luo merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa mengerti mengapa Bima ingin mengkhianati, mengapa Huayao sangat membenci tuannya, mengapa adik perempuannya berusaha keras untuk menempati semua yang ada di Taixuan Dongtian, mengapa. Ada begitu banyak hal yang saya tidak mengerti. Reruntuhan pemakaman, itu adalah salah satu area terlarang paling berbahaya di dunia bawah. Ketika dia tiba di sini, Su Yi tiba-tiba berhenti, mengeluarkan baju perang api perak, dan menyerahkannya kepada Ye Luo, pakai di tubuhmu, jangan tinggalkan aku 3 kaki jauhnya di jalan berikutnya, tanah. Ye Luo mengambil harta itu dengan kedua tangannya dan mengangguk. Tuan, menurut rumor, dahulu kala, tempat ini adalah negara suci, dan hiduplah beberapa orang yang kuat seperti dewa. Apakah rumor ini dapat dipercaya? Ye Luo bertanya dengan lembut. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh kerajaan yang suci, itu hanya rumor. Di zaman kuno, reruntuhan ini adalah 10 neraka, yang dijalankan oleh 10 kuil Yama, tempat para tahanan di penjara, adalah yang paling banyak kebencian ganas dan roh jahat di lautan kesengsaraan. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, pergolakan yang tidak dapat diketahui benar-benar terjadi di sini. Setelah pergolakan itu, semua kekuatan besar Yama di 10 kuil musnah. Neraka dari 10 arah juga telah sepenuhnya direduksi menjadi reruntuhan yang mati. Ye Luo mendengar detak jantung. Saat berbicara, Su Yi sudah membalikkan tangannya dan mengeluarkan palu abadi. Harta karun ini telah diwarisi dari garis keturunan Geng Ren dan dapat melawan dan menyelesaikan banyak kekuatan berbahaya di dunia bawah pemakaman Dao. Rekan Taois dan berhenti. Tiba-tiba, suara lembut dan lembut terdengar. Saya melihat kehampaan di kejauhan, dan sosok anggun Pluto datang dari kehampaan. Itu dia. Wow, akhirnya aku menyusul. Setelah Pluto tiba, tangan gioknya yang ramping membelai dadanya dan menghela nafas panjang. Dia memiliki mata yang dipenuhi bintang, bibirnya yang kemerahan sedikit terbuka, dan berkata sambil tersenyum, rekan Taois mengatakan terakhir kali bahwa selama dia menyusulmu, dia akan membawaku bersamanya. Aku ingin tahu apakah ini penting. Untuk beberapa saat di malam hari, wanita ini mengejar si Sun. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 995. Pembaruan cepat, tanpa iklan. Ye Luo juga harus mengakui bahwa wanita bergaun hitam di depannya sangat cantik. Gaun hitam seperti tinta tidak hanya menguraikan tubuhnya yang anggun dan bangga, tetapi juga melengkapi kulitnya yang putih dan sebening kristal seperti suet. Rambut biru panjang ditarik menjadi sanggul longgar, dan leher angsa yang ramping membuatnya lebih lembut dan menawan. Kalau hanya penampilan cantik, itu saja. Di mata sebagian orang, dia seperti ratu dari 9 surga dan tidak bisa dinodai. Bahkan jika malam tiba, dia sedikit terpana, dan dia berteriak mempesona di dalam hatinya. Namun, Su Yi sedang tidak ingin menghargai kecantikan saat ini, dia hanya melirik Hades yang tersenyum, dan berjalan maju sendiri. Senja menyusul. Pluto, orang ini mengabaikan dirinya sendiri. Matanya yang indah mengalir, dan dia mengikuti, dan Luo bertanya kepada Ye Luo dengan murah hati, kamu sebut apa sesama Taois? Malam tiba dan hidung serta hidung melihat ke jantung, dan mengabaikannya. Tuan tidak memperhatikan wanita ini, dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Pluto, aku, sangat tidak populer.
Apakah kamu ingin tahu? Suyi menggelengkan kepalanya, aku tidak mau. Dahi Pluto memiliki garis hitam, apa yang terjadi dengan orang ini, apakah terlalu abnormal? Dalam adegan ini, Ye Luo tidak bisa menahan perasaan simpati pada Hades, dan dia menjadi semakin curiga bahwa wanita ini mengejar guru. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu diabaikan dan tidak mau pergi? Ya, wanita lain yang ditaklukkan oleh pesona guru. Ye Luo menghela nafas pada dirinya sendiri. Di masa lalu, saya tidak tahu berapa banyak peri tak tertandingi di dunia liar yang mengagumi Shizun, dan mereka terkesan dengan sikap Shizun yang tak tertandingi, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar bisa memasuki mata Dharma Shizun. Pluto berhenti berbicara. Dia bukan wanita yang belum pernah melihat dunia, dan dia tidak akan merasa kesal dan marah karena menabrak tembok. Sebagai Pluto yang telah mengejutkan dunia bawah sejak zaman kuno, dia sangat menyadari bahwa ada yang salah dengan emosi Suyi. Saat ini, memprovokasi Suyi tidak berbeda dengan menyentuh nasib buruk. Hai, saat mereka berjalan di atas reruntuhan, awan petir berwarna darah tiba-tiba bergejolak, dan kilat berwarna darah menyambar dengan kekuatan aneh. Nafas seperti itu membuat Hades dan Ye Luo ketakutan dan merasakan ancaman yang mematikan. Melihat bahwa Suyi bahkan tidak melihatnya, dia membanting palu abadi dengan keras. Ledakan, petir berwarna darah hancur, dan di kedalaman awan petir berwarna darah, jeritan bergema. Pluto dan Ye Luo tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan melihat sosok berwarna darah yang sangat aneh berteriak di kedalaman awan petir, dan tubuhnya meledak seperti awan yang menggeliat. Jeritan itu tiba-tiba berakhir. Keduanya tersentak. Nafas sosok berwarna darah itu benar-benar melebur menjadi guntur berwarna darah, sehingga tak satu pun dari mereka yang menyadarinya sama sekali. Tuan, monster macam apa ini? Ye Luo mau tidak mau bertanya. Perpaduan dari aturan, neraka, yang tercakup adalah yang paling sulit. Suyi menjelaskan dengan lembut, untuk membunuh mereka, pertama-tama kau harus menghancurkan kekuatan guntur berwarna darah yang diubah oleh aturan neraka. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, itu tidak akan dapat membantu mereka. Pluto dan Ye Luo tergerak. Namun, mereka semua dikalahkan oleh Suyi dengan palu abadi, dan bahkan roh-roh jahat yang tersembunyi di kedalaman guntur berwarna darah langsung terbunuh di tempat. Bukan karena kekuatan tempur Suyi luar biasa, tetapi kekuatan harta karun ini, palu abadi, dapat menahan dan menyelesaikan bahaya di dunia bawah pemakaman Dao. Persis seperti ini, setengah jam kemudian. Tiba-tiba, gemuruh guntur yang menghancurkan bumi datang dari kejauhan, dan gunung serta sungai bergetar, dan reruntuhan di tanah bergetar. Bukankah ini penguasa dari roh-roh jahat yang lahir? Pluto terkejut. Pergerakannya jauh lebih besar daripada yang mereka lihat di sepanjang jalan. Itu bencana. Suyi melirik Hades. Pandangan itu seperti melihat orang idiot. Wajah cantik Pluto memerah, sedikit malu. Setelah dia dengan hati-hati merasakannya, dia juga memperhatikan bahwa dalam raungan yang menggelegar, ada aura kehancuran, tetapi jika Anda tidak mengidentifikasinya dengan hati-hati, akan sulit untuk berinteraksi dengan guntur berwarna darah yang menutupi reruntuhan, perbedaan. Segera, Ye Luo menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, aneh, betapa aneh dan menakutkannya tempat ini, bahkan monster tua tingkat kekaisaran, yang tidak berani menerobos dengan mudah, bagaimana mungkin ada orang yang selamat dari malapetaka di sini. Katakanlah, barang antik tua mana tidak takut mati, mencoba menggunakan kekuatan aturan tempat ini untuk menghancurkan dunia dalam satu gerakan. Suyi menggelengkan kepalanya beberapa saat, salah, ini adalah malapetaka untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Ye Luo tercengang dan tidak bisa dipercaya. Pluto tidak bisa menahan tawa, kali ini, mari kita lihat siapa yang menertawakan siapa. Ayo, mari kita lihat. Mata Suyi berkedip, dan dia samar-samar menebak beberapa jawaban, dan segera mempercepat langkahnya dan melesat ke depan. Segera, di kejauhan antara langit dan bumi, guntur dan nyala api mengamuk, cahaya perampokan meledak, pemandangan bencana yang bisa disebut dunia, muncul dalam penglihatan Suyi dan yang lainnya. Di bawah malapetaka, seorang pemuda berjubah putih sedang melintasi malapetaka. Tanpa diduga, di pinggiran malapetaka itu, terjadi pertempuran besar. Sekelompok sosok dengan nafas mengerikan sedang mengepung seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme. Orang tua berjubah Konfusianisme telah terluka dan berada dalam situasi genting, tetapi kekuatannya masih tak tertandingi, dan dia tidak takut mati. Tapi semua orang bisa melihat bahwa lelaki tua berjubah Konfusianisme itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Dia memiliki 8 lawan, semuanya berada di alam misterius. Ada beberapa karakter horor di tengah-tengah alam misterius. Keuntungan mutlak. Pertempuran seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan, dan dapat menghancurkan gunung dan sungai di setiap belokan. Sepertinya orang-orang tua itu tidak mau membiarkan pemuda berjubah putih berhasil, jadi mereka menjadi gila dan mencoba menghentikan semua ini. Mata Ye Luo berkilat. Sekilas dia tahu bahwa pria tua berjubah Konfusianisme yang terkepung pastilah penjaga pemuda berjubah putih yang melampaui malapetaka. Lawan-lawan itu tidak berani mendekati tanah yang diliputi oleh malapetaka,
Jadi mereka mengepung lelaki tua berjubah Konfusianisme itu bersama-sama, mencoba mempengaruhi dan mengguncang pikiran pemuda berjubah putih, sehingga menghambat harapannya untuk berhasil dalam malapetaka. Betapa banyak kebencian dan dendam yang akan membuat begitu banyak orang tua di alam misterius melakukan tembakan putus asa. Pluto juga terkejut. Sebuah karakter di alam roda roh menjadi seorang kaisar, tetapi itu menarik begitu banyak orang tua di alam misterius untuk mengepung. Ini tidak diragukan lagi terlalu langka dan luar biasa. Kelanjutan dari tradisi di belakang masing-masing. Suyi memegang punggungnya dengan satu tangan dan palu abadi di tangan lainnya, dan berbicara dengan lembut. Dia mengenali identitas pria tua berjubah Konfusianisme dan pria muda berjubah putih. Itu adalah Dewa Iblis Heian dan muridnya Wang Ting. Jalan menuju Yama. Di kota Ziluo, Suyi pernah menyerahkan batu giok pusaka dari 10 kuil Yama kepada sepasang majikan dan murid di Pegadaian. Tujuannya adalah untuk melihat-lihat. Sudah lama menghilang di zaman kuno, apakah mungkin untuk muncul kembali di dunia, jalan menuju Yama. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan pasangan master dan murid ini di relik pemakaman hari ini. Selain itu, pemuda bernama Wang Ting berada pada saat kritis untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Tapi Suyi segera mengerti. Ketika guru dan muridnya pergi, mereka telah mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kedalaman laut yang pahit untuk menjelajahi reruntuhan 10 kuil Yama, sebagai persiapan untuk pencarian, jalan menuju Yama. Dan relik pemakaman ini, di zaman kuno, adalah tempat di mana 10 kuil Yama menekan neraka dari 10 penjuru. Bukan kebetulan melihat mereka di sini. 3 teman, tolong tetap tinggal, hati-hati pedang itu tidak memiliki mata dan melukai dirimu sendiri. Tiba-tiba, suara dingin dan agung terdengar. Di daerah yang tidak jauh, sosok tinggi berjubah piton muncul dari udara tipis, dengan mata dingin seperti listrik, menatap Suyi dan yang lainnya dari kejauhan. Tuan, area ini telah diblokir, sepertinya kita hanya bisa mengambil jalan memutar. Ye Luo sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling, dan melihat banyak sosok ditempatkan di langit dan bumi terdekat yang berpusat pada malapetaka di kejauhan. Mengapa jalan memutar? Suyi berkata dengan santai, jika lelaki kecil ini tidak dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, dia tidak hanya akan menyia-nyiakan warisan 10 kuil Yama, yang saya berikan kepadanya, tetapi bahkan izin yang saya berikan dalam waktu singkat, dia akan benar-benar hilang. Malam tiba sebentar, dan kemudian saya menyadari bahwa tuan itu sepertinya saling mengenali. Pluto mengumpulkan sehelai rambut biru di samping telinganya, dan senyum dangkal muncul di bibir merahnya, karena dia adalah kenalan sesama Taois, maka tentu saja dia tidak bisa tidak membantunya. Saat dia berbicara, tangan gioknya yang ramping tiba-tiba menjulur, dan jari-jarinya bertepuk tangan di udara. Ledakan, 100 kaki jauhnya, pria berjubah piton yang mengancam dan memperingatkan Suyi dan yang lainnya, seperti dipukul oleh dewa, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan melawan, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah seperti air terjun. Sederhananya, bunuh kaisar. Satu batu membangkitkan ribuan gelombang. Adegan berdarah yang tiba-tiba ini menyebabkan kerusuhan di lapangan. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.